Unwahas Menyapa bersama Andin yang akan ngobrol asik bersama Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unwahas. Siapakah dia? Inilah Unwahas Menyapa. Ya, seperti yang tadi sudah diinformasikan, sekarang ini Andin sedang bersama Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Mas Reza. Halo Mas Reza, apa kabar nih? Baik. Jadi Mas Reza kesibukannya masih apa nih belakangan ini? Sibuk banget lah pokoknya lah. Ngapain aja tuh sibuk banget tuh? Sibuk nganggur, sibuk skripsi mungkin ya Mas ya. Mungkin sebelum kita bilang skripsi dulu. Tersinggung ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam untuk mengulik Mas Reza sekaligus apa itu BEM gitu ya, dan kinerjanya seperti apa gitu. Mungkin kita Mas Reza boleh perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Saya itu udah banyak disayang oleh mahasiswa. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Abdurrahman. Udah itu aja. Kalau boleh tahu nih, Mas Reza berasal dari fakultas apa dan program studi apa nih? Teknik dong. Waduh, mahasiswa teknik selalu di depan ya. Dan mungkin kalau boleh tahu nih Mas Reza, untuk flashback dulu lebih jauh ya, pas zaman maba dulu ya, sebelum Mas Reza mencapai di titik seperti ini, sebelum mencapai menjadi presidium BEM Unwahas ya, Mas Reza dulu nih organisasi apa yang pertama kali diikuti? Organisasi Kalang Kabut sebenarnya. Kalang Kabut apa tuh? Baru tahu. LPM Menteng. LPM Menteng. Jadi LPM Menteng itu seperti lembaga pers mahasiswa ya? Iya. Dan kegiatannya apa aja di situ Mas dulu? Hampir sama sih kayak media-media mainstream yang ada di luar sana sih. Jadi juga pemberitaan, juga penulisan artikel segala macam. Kita juga ditarget dalam satu harinya harus buat berita kayak gimana. Gitu. Keren ya. Jadi kayak media-medianya Unwahas gitu. Dan selanjutnya nih Mas, apa sih yang menjadi motivasi Mas Reza untuk sampai di titik ini dan menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa di Unwahas? Sebenarnya awalnya iseng-iseng berkelanjutan ya. Berkelanjutan kan jadinya iseng-iseng berhadiah, hadiahnya jadi presiden. Iya, betul banget. Dan ternyata awalnya iseng-iseng terus langsung jadi presiden nih. Dan apa sih target? Lu nggak mau gue ceritain dulu. Iya, boleh banget nih. Kayaknya prosesnya harus diceritain dulu. Dari awal organisasi, terus minatnya ke BEM gitu, boleh banget sih. Jadi gini, kenapa sih gue punya niatan untuk menjadi maju ke BEM, untuk jadi presiden BEM kan? Double kill. Awalnya simple, itu dari keresahan diri gue sendiri. Sebenarnya karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu kan tiap tahunnya pas kongres itu pasti ribut. Nah, itu ada apa sebenarnya? Di dalam situ pasti ada sesuatu kan, sampai ributan pasti ada sesuatu. Nah, maka dari itu cobalah adanya gue di sini masuk jadi BEM, siapa tahu bisa jadi agen perubahan perdamaian. Of change gitu. Bukan agen of change, agen perubahan yang menjuru ke perdamaian aja dulu. Walaupun oke lah, kalau dibilang kinerja gue di BEM itu belum, kalau dibilang 100% dalam untuk mengurusin BEM itu belum sampai 100%. Karena apa? Karena gue masuk di BEM itu cuma berapa bulan? 7 bulan doang. Karena yang sebelumnya itu molor. Jadi semisal gue mau buat event-event gede nih, mau event-event gede, terus program-program gede, otomatis nggak akan jadi. Pasti. Karena apa? Karena kalau mau buat program gede, perubahan gede, otomatis juga butuh waktu yang panjang juga. Kecuali kalau gue
tepat waktu pas kemarin masuknya. Lah itu beda lagi nanti ceritanya. Oh gitu. Jadi kemarin sempat ada keterlambatan ya Mas ya. Iya kayak. Dan ini waktu Mas Reza cuman 7 bulan aja. Iya 7 bulan. Tapi 7 bulan harus maksimal ya Mas ya. Nah, maka dari itu jadi apa ya? Gua di sini juga nempatin diri gua walaupun singkat gimana caranya. Program-program gua dalam 1 tahun juga harus selesai kan. Pasti. Harus selesai, harus walaupun belum selesai sepenuhnya, setidaknya di untuk berkelanjutan, untuk berkelanjutannya nanti di BEM yang selanjutnya itu juga bisa nanti nerusin kinerja gue yang belum selesai ini kan, kayak gitu. Berarti harapannya nih Mas Reza menjadi agen perubahan perdamaian dalam setiap kongres ya Mas ya. Dan juga harapan Kongres aja. Tapi selanjutnya ya. Kalau bisa selanjutnya gitu. Harapannya nih seluruh Unwas bisa jadi perubahan yang lebih baik gitu ya Mas ya. Dan selanjutnya nih Mas, kalau boleh menilik gitu ya, menilik apa aja sih tugas-tugas Badan Eksekutif Mahasiswa kalau di Unwas sendiri? Kalau tugas-tugas Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Unwas ini sebenarnya lebih simple, lebih simple daripada yang BEM-BEM universitas lain. Jadi kinerjanya sebenarnya sama dari BEM-BEM yang lain itu juga sebenarnya sama, cuman kan aktornya yang berbeda-beda dengan visi misi yang berbeda juga kan. Karena di sini gue juga nempatin, gue juga melihat kondisi kampus kayak gimana sih sebenarnya. Menurut gue kalau gue buat program-program yang untuk prestasi segala macam, Unwas nggak kurang-kurang kan kalau orang-orang yang berprestasi kan. Pasti dong. Apalagi atlet-atlet juga banyak kan, udah masuk kemarin kan juga ada itu masuk PON, siapa itu? Yang dari PJKR ya. Nah itu kan kalau Unwas itu kurangnya apa? Kurang perdamaian aja. Kurang orang-orang yang humanis. Jadi ya yang kurang cuman itu. Orang-orang yang apa ya? Bisa dibilang orang-orang yang humble, orang-orang yang humanis, orang-orang yang dia bisa diterima oleh semua kalangan, itu yang kurang dari Unwas itu. Betul. Karena apa? Karena saya juga nggak tahu. Dan Mas Reza berusaha untuk menjadi agen perubahan di situ juga ya Mas ya. Dan kalau boleh tahu masih ada sangkut pautnya dengan tugas BEM nih. Kalau program kerja unggulan dari periode Mas Reza saat ini tuh apa? Jadi kalau program unggulan dalam satu periode gua nih ya kita sih, ada anggota juga bukan gua doang. Jadi program unggulannya ya program perdamaian itu sebenarnya. Masih soal perdamaian yang Masih menjadi soal keresahan gitu ya. Iya, kita nggak mau sih, nggak mau panjang lebar punya visi misi yang tinggi, program-program yang tinggi, akan tapi itu menjadikan bumerang ke gua sendiri. Karena apa? Di saat gua bilang visi misi kayak gini, tinggi banget, terus kinerja yang kayak gini, tinggi banget. Pada akhirnya gue nggak bisa ngerjain. Betul. Nanti jadi bumerang kan, yang kena jeleknya gue sendiri. Pasti. Dan dikiranya tidak amanah ya Mas ya. Itu yang menjadi cari amannya gue lah. Cari amannya gue. Kenapa gue bilang perdamaian? Setidaknya di periode ini kita bisa membuat rantai baru. Bisa memotong rantai yang sebelumnya. Betul. Kita buatkan rantai yang baru. Dengan rantai apa? Rantai yang humanis. Betul. Kita bisa diterima oleh seluruh organisasi, seluruh bagian yang ada di dalam kampus juga. Karena apa? Kalau hanya program-program aja tanpa kita bisa diterima oleh seluruh
keseluruhan sama aja, program itu nggak akan jalan. Pasti. Nah kayak gitu sih. Jadi program unggulannya masih tetap dengan yang tadi ya Mas, perdamaian, Ya. orang-orang yang humanis gitu, menciptakan masyarakat Unwahas yang berdamai dengan apapun gitu ya. Kalau di sini gitu. Dan kalau misal boleh tahu ya Mas ya, target di tahun 2021 teruntuk Mas Reza sendiri nih, selaku udah semester tua ya. Dan juga untuk badan eksekutif mahasiswanya yang dipimpin oleh Mas Reza sendiri. Apa sih target yang ingin dicapai di tahun ini? Ya itu kembali lagi tadi ya juga. Jadi gua tuh memang nggak jauh-jauh dari kata perdamaian sebenarnya. Walaupun banyak yang bilang perdamaian itu sendiri kalau dibilang wah damai nggak rame. ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎて Damai terus nggak rame, terus programnya nanti nggak jalan kalau damai terus gitu. Jadi misi gue kalau ada celendingan kayak gitu, ya udah kita pakai jalan yang damai, akan tapi menimbulkan kinerja yang lebih bagus. Dengan apa? Kalau kita bisa diterima oleh orang banyak, kita udah care dengan orang banyak. Taruhlah, gua mau buat acara kayak gini. Walaupun itu hanya obrolan debat kusir, obrolan nggak ketemu ujungnya, akan tapi gue ngomong kayak gini, otomatis kalau dia udah care sama gue, oh iya drong, nah, kasarnya dulu kan gue gondrong kan, Iya. sampai sekarang masih dibilang gondrong, padahal udah kayak gini, Udah pendek rambutnya ya. hilang, rambutnya hilang. Pas kemarin BEM itu juga buat acara di bawah tower itu kan. Yang hari tani ya. Nah, hari tani itu. Itu karena apa? Itu cuman nongkrong biasa, iseng-iseng. Kita kumpul, yuk buat acara lo. Kita kan bentar lagi juga mau tatap muka kan kuliah. Iya. Apalagi kita yang sebagai pelaku organisator. Betul. Dalam 1 tahun lebih ini kita terkekang banget. Kita nggak bisa buat acara tatap muka, sedangkan kita chemistry untuk bertemu, rasa rindu kita terhadap kawan-kawan kita dalam satu organisasi itu kan juga banget. Udah menggebu-gebu banget nih emang banget ya. kan. Nah itu bentuk awalan kita untuk menyambut nanti kita kuliah tatap muka, nanti kita juga organisasi juga tatap muka juga, kita ketemu maba baru yang ikut organisasi juga itu kan. Betul. Karena apa? Pas kemarin di saat corona, di saat covid, banyak nih mahasiswa baru yang daftar organisasi nggak tahu sama pengurus yang lama, nggak pernah kelihatan, Betul nggak banget, pernah Mas. ketemu. Dan itu juga terjadi di aku sendiri. Karena aku juga masuk di tahun 2020 juga. Oh. Jadi apa ya? Seperti yang tadi Mas Reza katakan ya. Kadang aku ikut organisasi, tapi aku nggak tahu nih siapa nih ketuanya. Ketuanya pasti tahu dong. Tapi kalau tatap muka gitu-gitu kan belum, paling lewat Google Meet, lewat Zoom, dan itu vibe-nya nggak kerasa, Mas. Nggak gitu kerasa banget kan? Iya, makanya betul itu. banget. Oke, kita lanjut Mas, karena tadi udah program kerja unggulan, tugas badan eksekutif mahasiswa di Unwahas, dan juga nih selanjutnya nih Mas, mungkin aku mau nanya ya, support system terbesar di hidup Mas Reza tuh apa sih? Support. Siapa sih gitu? Oh siapa? Siapa? Ataukah itu orang tua, ataukah teman-teman mahasiswa, atau ada nih SN girlfriend gitu. Ya itu juga sih. Sebenarnya kalau menjadi support terbesar gue itu diri gue sendiri sebenarnya. Wah, keren banget. Saya berterima kasih dengan badan gue, kaki gue, mata gue, tangan gue, mulut gue, otak gue, segala macam. Karena kalau gue sendiri nggak berterima kasih dengan diri gue sendiri, mau terima kasih sama siapa? Betul banget, exactly Mas, aku setuju yang sih. di atas itu ngasih tubuh kayak gini, secara utuh kayak gini ke gua, itu untuk dijaga, untuk diterima kasihkan untuk gue sendiri, bukan untuk orang lain. Walaupun orang tua yang melahirin gue, jelasnya kita itu kan simbolik.
Betul. kasih sayang orang tua segala macem, ya itu pasti nggak usah disebut pun dalam hati gue sendiri yang paling dalam orang tua yang gue tanamin. Walaupun kalau segi dalam pemikiran gue ya otomatis gue berterima kasih ke diri gue sendiri kan, kayak gitu. Jadi lebih kepada diri sendiri, berterima kasih kepada anggota tubuh nih yang sudah mensupport Mas Reza setiap hari dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Iya. Dan untuk yang terakhir nih Mas, udah sama yang terakhir ya. Terakhir cepet Mungkin banget. aku bakal nanya nih, harapan Mas Reza yang terdalam banget buat kampus Aswaja kita Unwahas dan untuk mahasiswa Unwahas sendiri tuh apa sih? Kalau gue sendiri sih sebenarnya untuk buat kampus ya, jangan jadi kampus yang penakut. Takutnya kenapa tuh Mas? Nah itu yang makanya jangan jadi kampus yang penakut. Jangan jadi kampus yang penakut. Kok itu Untuk kalau kampus ya. petinggi-petinggi langsung sadar itu. Dan selanjutnya nih, kalau tadi udah sama kampus ya, mungkin sama mahasiswanya nih. Nah kalau mahasiswa ini lebih mendalam. Jadi gini, walaupun kamu itu nggak ikut organisasi, kamu hanya kuliah pulang. Setidaknya dirimu itu dalam dirimu sendiri itu punya pendirian. Biar apa? Biar dianggap orang itu nggak gila. Yang penting pendirian untuk seluruh mahasiswa di Unwahas ya. Punya pendirian, yang penting itu sih. Kalau nggak punya pendirian, kalau gitu nggak jelas, orang gila kan otomatis. Betul banget, exactly Mas Reza. Dan ya kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Reza mengenai badan eksekutif mahasiswa. Dan mungkin Mas Reza pengen closing statement dari tadi yang sudah kita katakan gitu. Jadilah mahasiswa yang berani. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, walaupun nanti banyak terpaan yang kayak gitulah. Udah pokoknya kamu punya idealisme pada diri kamu sendiri, jalani. Kalau kamu yakin dengan jalan yang itu bisa membawamu jadi perubahan yang baik, jalani. Udah gitu aja. Nggak usah dengerin yang lain. Wah keren banget. Tapi nggak kerasa ya Mas ya, tadi kita udah ngobrol ngalor ngidul gitu. Baru aja duduk ini. Dan enak banget insight cukup full insight dari Mas Reza. Dan juga maba-maba harus nonton deh kayaknya. Karena ini memang sebagai kan Mas Reza ini 7 bulan ya. Dan nanti bakal digantiin lagi sama selanjutnya, presidium selanjutnya. Dan ternyata kita harus pamit ya Mas Reza ya. Karena kita akan berjumpa di sesi selanjutnya tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Andin pamit, Mas Reza pamit. Sampai jumpa. Dadah.